Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai deret tak hingga. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Fiona Dwi Puspitasari, Mia Adinda Putri, Gina Azaria, Alfaiza Sabrina, Sabita Rahma Kamila, dan Deswa Hafid Fernando. Kemudian penjelasan mengenai pengertian deret tak terhingga akan dijelaskan oleh Deswa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengertian deret tak terhingga. Deret tak terhingga adalah jumlah barisan yang suku-sukunya sebanyak tak terhingga. Selama ini yang telah didefinisikan hanya jumlah dari suku-suku berhingga dan jumlah tak terhingga sampai saat ini belum ada yang mendefinisikan. Deret tak terhingga disajikan singkat sebagai atau jumlah parsial ke n. Suatu deret adalah Sn sama dengan X1 ditambah X2 plus X3 plus X4 dan seterusnya Xn sama dengan K. Bilangan SK X1 plus X2 plus XK disebut jumlahan parsial ke K dari deret. Hubungan jumlahan parsial dan suku pada deret tak hingga Sn sama dengan Sn min 1 plus Xn. Lanjut. Contoh soal, diberikan deret tak hingga. Sigma N sama dengan 1, Xn sama dengan sigma N sama dengan 1 per N kurung N plus 1. Temukan 4 suku pertama, barisan jumlahan parsial Sn. Tentukan formula Sn dalam variabel N. Lanjutnya, Baik, terima kasih. Selanjutnya penyelesaiannya. Berdasarkan informasi yang diberikan, diperoleh bahwa S1 itu sama dengan U1, sama dengan 1 per 1 dikali 2, hasilnya 1 per 2. Kemudian untuk S2 itu sama dengan S1 ditambah U2, sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 2 per 3. Kemudian untuk S3 itu sama dengan S2 ditambah U3, sama dengan 2 per 3 ditambah 1 per 3 dikali 4, hasilnya 3 per 4. Kemudian untuk S4 itu sama dengan S3 ditambah U4, sama dengan 3 per 4 ditambah 1 per 4 dikali 5, hasilnya 4 per 5. Berikutnya akan kita lihat bentuk masing-masing suku deret yang diberikan dan dibuat pecahan parsialnya menjadi UK sama dengan 1 per K dikali K plus 1. Hasilnya 1 per 3 dikurangi 1 per K plus 1. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa U1 sama dengan 1 dikurangi 1 per 2. Untuk U2 sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Kemudian untuk U3 sama dengan 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Dan untuk UN-1 sama dengan 1 per N-1 dikurangi 1 per N. Kemudian untuk UN sama dengan 1 per N dikurangi 1 per N plus 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Karena Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik-titik plus UN, sehingga Sn sama dengan 1 min 1 per 2 plus 1 per 2 min 1 per 3 plus 1 per 3 min 1 per 4 plus titik-titik-titik plus 1 per N min 1 min dikurangi 1 per N plus 1 per N dikurangi 1 per N plus 1. Dengan menghapus tanda kurang, maka persamaan di atas diperoleh Sn sama dengan 1 dikurangi 1 per N plus 1 sama dengan N per N plus 1. Jadi pekerjaan untuk mencari barisan jumlah parsial dari suatu deret tak hingga dalam variabel N memerlukan banyak energi.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai limit suatu deret akan disampaikan oleh Fiona. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Limit suatu deret yaitu misalkan Sn, jumlah bagian Kn dari deret sigma n sama dengan 1 tak terhingga An, jika barisan kurang dari Sn lebih dari konvergen atau lim Sn sama dengan S, maka S disebut sebagai limit suatu deret sigma n sama dengan 1 tak terhingga An, dan ditulis S sama dengan sigma n sama dengan 1 tak terhingga An. Salah satu sifat yang cukup penting pada deret konvergen adalah bagaimana kekonvergenan suatu deret mengakibatkan nilai limit dari barisannya menjadi 0. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai kekonvergenan deret tak hingga akan dijelaskan oleh Tita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu ada kekonvergenan deret tak hingga. Suatu deret dinyatakan konvergen apabila memenuhi syarat bahwa nilai-nilai barisan harus mendekati suatu nilai tertentu dan harus tetap berdekatan. Berdekatan di sini dalam arti nilai-nilai barisan yang semakin lama semakin dekat dengan suatu nilai tertentu tersebut. Dengan demikian, jumlah dari suku-suku sebanyak tak terhingga dapat diperumum menjadi suatu definisi. Definisi dari deret tak terhingga dengan konvergen atau divergennya deret tersebut dijelaskan sebagai berikut. Definisi, misalkan deret tak hingga sigma n sama dengan 1 pangkat tak terhingga UN dan barisan jumlahan parsial Sn yang mendefinisikan deret tak hingga tersebut. Deret tak hingga sigma n sama dengan 1 pangkat tak terhingga UN dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan Sn konvergen. Misalkan Sn sampai S ketika n sampai tak terhingga, maka deret tak hingga dikatakan mempunyai jumlahan S. Jika Sn tidak konvergen, maka deret dikatakan divergen. Baik, terima kasih. Selanjutnya penjelasan mengenai teorema deret tak hingga konvergen akan dijelaskan oleh Mia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya teorema deret tak hingga konvergen. 1. Jika deret tak hingga sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga xn, maka limit n sampai tak terhingga xn sama dengan 0. 2. Jika limit n sampai tak terhingga xn tidak sama dengan 0, maka deret tak hingga sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga xn divergen. 3. Misalkan Sn merupakan deret jumlahan parsial dari deret tak hingga konvergen, maka untuk sebarang epsilon lebih besar daripada 0, terdapat bilangan n sedemikian, sehingga untuk R lebih besar daripada n dan T lebih besar daripada n berlaku SR dikurang ST lebih kecil daripada epsilon. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.